Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Aku ingin mengubah takdirku. Gadis itu menggigit bibirnya dan memegang erat-erat lengan bajunya. Dia menatap Li Qiye dan akhirnya berbicara dengan ragu-ragu. Sungguh menyedihkan karena dia adalah seorang gadis kecil yang hidup dalam kemiskinan. Hidupnya setipis kertas. Kenapa? Li Qiye tersenyum. Gadis itu masih merasa takut, tidak berani menatap lama-lama Li Qiye. Dia menjawab dengan singkat, saya hanya ingin tetap hidup dengan bermartabat. Suaranya lemah bagaikan lilin yang hampir padam karena tertiup angin. Namun, ia bertekad untuk terus menyalakannya meski hanya tersisa satu warna. Itu mungkin. Apakah kamu benar-benar ingin hancur? Li Qiye mengangguk. Ya, kali ini dia menjawab tanpa ragu. Baiklah, cuci mukamu. Kita mulai besok. Li Qiye melambaikan tangannya. Jadilah. Setelah mengalami banyak kemalangan, dia menjadi pertanda buruk di mata semua orang. Mereka mengusirnya dan dia tidak punya tempat tinggal. Dia tidak berani datang ke kota karena begitu tahu, orang lain akan takut atau bahkan memukulnya. Oleh karena itu, ia harus tidur di alam bebas, tanpa makanan dan tempat berteduh. Meskipun demikian, ini masih lebih baik daripada tinggal di kota. Setidaknya ia tidak harus menghadapi intimidasi dan hinaan terus-menerus. Ia menginginkan tempat yang bisa disebut miliknya meskipun tahu betapa mustahilnya hal itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menerima dia atau membiarkannya memiliki tempat sendiri. Maka, konsep rumah pun menjadi asing baginya. Sayang, hasrat akan hal itu masih ada di celah-celah terdalamnya. Karena dia tidak punya tempat untuk dituju, menipu pun menjadi tidak mungkin, tidak ada yang mau mengajarinya sampai sekarang. Li Qiye mendengarkan dan bahkan setuju untuk mengajarinya. Dia pikir ini hanya mimpi. Dia diam-diam mempermalukan dirinya sendiri dan rasa sakitnya mengatakan sebaliknya. Saya orang yang menepati janji, jawab Li Qiye. Gadis itu terdiam sesaat, namun tetap memutuskan untuk mengatakan kebenarannya. Semua orang memanggilku bintang yang diramalkan, yang akan membunuh semua orang di sekitarku, itu juga akan terjadi jika kau menerimaku. Dia mengalami kesulitan menghadapi kenyataan kejam ini. Hal ini telah terjadi beberapa kali sebelumnya sehingga dia tidak dapat menyembunyikannya agar tidak menyakiti orang lain dengan baik. Li Qiye tidak setuju dan tersenyum, kultivasi adalah tentang melawan langit, memberontak terhadapnya. Siapa yang peduli dengan bintang yang diramalkan ini? Jika kamu takut akan hal seperti itu, maka tidak ada gunanya berbicara tentang meditasi. Bahkan petugas tua itu mengangguk setuju setelah mendengar ini. Tapi aku benar-benar akan menyebabkan kematianmu. Banyak yang sudah mati. Dia mengungkapkan masa lalunya yang traumatis. Jika hal seperti itu bisa membunuhku, aku tidak akan duduk di sini sekarang. Pergi cuci mukamu. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mempercayainya. Orang-orang selalu menjauhinya karena jijik. Beberapa bahkan mengusirnya, tetapi Li Qiye tidak peduli. Hal ini membuatnya menangis. Saya mencoba berbicara tetapi tidak ada yang keluar. Panggil aku Tuan Muda, kata Li Qiye. Diam-diam dia menyeka air matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia membungkuk dan berkata, baik, Tuan Muda Yon. Pelayan tua itu lalu membawanya pergi dan menyiapkan tempat tinggalnya. Begitu dia muncul lagi di hadapan Li Qiye, dia sudah selesai mandi dan auranya menyegarkan. Rambutnya masih berantakan karena dia memotongnya sendiri. Meski begitu, rambutnya terlihat manis dan halus saat terungkap. Kulitnya kecoklatan karena terlalu lama terpapar sinar matahari, tetapi hal itu tidak mengurangi kecantikannya. Matanya bulat dan tinggi. Emosinya dapat dengan mudah terlihat melalui mata, terutama rasa takut. Tuan Muda, dia membungkuk, tidak tahu harus berkata apa saat berdiri di hadapan Li Qiye. Selamat beristirahat malam ini, kita mulai besok. Li Qiye langsung ke intinya. Gadis itu mulai menyerap kejadian hari ini. Saya menyadari bahwa inilah realitas barunya sekarang. Semua ketidakbahagiaan di masa lalu tampak begitu jauh, setidaknya untuk saat ini. Dia memiliki rumah sekarang dan peluang besar untuk berkembang. Oleh karena itu, dia bangun pagi-pagi sekali keesokan harinya, menunggu Li Qiye.
Dia menghargai kesempatan yang hanya datang sekali dalam 10.000 tahun ini. Mari kita mulai. Li Qiye tersenyum dan membawanya ke tempat terbuka di puncak gunung. Dia mengajarkannya beberapa mantra untuk memulai. Kalimat ini sangat sederhana. Gadis itu tidak terlalu berbakat atau apapun, tetapi dia menghafal kata-kata itu dengan cermat. Di masa lalu, dia melakukan apapun yang dia bisa dengan garis kultivasi yang dia temukan, diulang berkali-kali. Dia memiliki hati yang rindu untuk belajar sehingga dia menyerap semua yang diajarkannya. Pelayan Anda berdiri di sana karena Li Qiye tidak melarangnya secara tegas. Dia juga mendengarkan nyanyian dengan saksama. Setelah dia selesai menghafal satu baris, dia mengajarkan gerakan sederhana. Meskipun demikian, butuh beberapa kali sebelum dia bisa meniru gerakan tersebut karena bakatnya yang biasa-biasa saja. Anehnya, Li Qiye cukup sabar kali ini dan mengulangi gerakan itu padanya. Setelah itu, dia berkata, garis dan gerakan yang terjadi bersamaan jadi pelajarilah bersama-sama. Jangan terburu-buru, saya akan berusaha sebaik mungkin. Dia mengangguk dengan tekad. Li Qiye tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi melantunkan mantra di depan lukisan dinding. Dia terbebas dari gangguan apapun dan dilatih dengan sungguh-sungguh. Awalnya, petugas lama menganggap garis-garisnya sangat sederhana, begitu pula dengan gerakannya. Ini bisa dianggap sebagai mantra dasar bagi para pemula. Namun, bagian terakhir menarik perhatiannya. Ketika ia menggabungkan kedua garis dan gerakan, ia segera menyadari kedalaman yang ada di dalamnya. Ia adalah seorang jenius sejati, tidak seperti Fan Bai, jadi ia mampu mempelajari hukum-hukum terbaik dalam waktu singkat. Menggabungkan garis-garis dan gerakan membuka dunia baru baginya. Setiap napas yang ia ambil selama proses ini sangat berguna. Rasanya seperti sedang belajar dari kitab suci. Terserah kepada pembelajar untuk melihat berapa banyak halaman yang dapat mereka buka. Li Qiye tidak mengajarkan apapun padanya selain ini. Dia juga tidak pernah bertanya dan mengulangi pelatihan tanpa merasa bosan. Saya berhenti untuk beristirahat dan minum air setiap kali saya merasa lelah dan lelah. Ia bertahan seperti ini selama berhari-hari. Akhirnya, gerakannya sempurna dan dia dapat dengan mudah melafalkan dialognya. Seiring berjalannya waktu, gadis itu telah melupakan semua mantra itu, cukup untuk melafalkannya secara terbalik. Meskipun demikian, ia tetap menganalisis setiap kata dengan saksama sambil memadukannya ke dalam gerakannya. Meskipun usahanya sama, masing-masing memiliki perasaan yang unik. Ini berarti ia mengalami peningkatan secara bertahap. Dia menghargai kesempatan itu sehingga dia menjadi orang pertama yang bangun dan orang terakhir yang tidur. Meskipun Li Qiye tidak mengajarkannya hal baru, tidak sedikit pun keluhan yang dapat ditemukan dalam dirinya. Seluruh pikiran dan jiwanya bertekad untuk mempelajari pelajaran ini. Laki-laki tua itu sering mengawasi latihannya. Ini juga cukup bermanfaat baginya karena bakat dan pengetahuannya jauh lebih rendah dibandingkan dia. Laki-laki tua itu memberikan bimbingan tidak secara langsung atau menjawab beberapa pertanyaan. Dia tahu betul bahwa tidak ada standar atau aturan untuk jenis pelatihan ini. Jika dia menanamkan pemahaman dan pengetahuannya sendiri padanya, itu sebenarnya akan memperlambatnya. Jadi, dia meminimalkan keterlibatannya sebisa mungkin. Meskipun demikian, dia lebih mirip seorang guru daripada Li Qiye. Li Qiye hampir mengabaikan gadis itu setelah sesi pertama, ia hanya memeriksanya sekali atau dua kali selama jam kerjanya lalu membekukan beberapa hal. Para penjelajah lain akan menganggap metode pengajaran ini mengasyikkan. Jika lelaki itu merasa heran, tetapi tidak banyak bertanya. Bagaimanapun, Li Qiye memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Jika dia mengajarkan sesuatu kepada gadis itu sama saja dengan memamerkan sedikit kemampuan di hadapan seorang ahli. Suatu hari, Li Qiye melihat ini dan tidak menghentikannya. Dia mengangguk setuju, benar, gurumu lumayan. Saya juga punya pertanyaan, gadis itu tidak terbatas pada teknik dan variasi. Orang tua itu tersenyum kecut. Itulah mengapa tinggi badannya akan lebih tinggi darimu di masa depan. Li Qiye tersenyum dan berkata, beberapa orang hanya membutuhkan satu gerakan dalam seluruh hidup mereka untuk menjadi tak terkalahkan, tidak perlu khawatir tentang teknik. Hanya khawatir tentang esensi Dao bersama dengan hati Dao yang kuat. Orang tua itu menerima kritikan ini karena kritikan itu datang dari Li Qiye. Dia dengan hati-hati mencerna makna di balik kritik itu.
Kamu, berapa banyak teknik tak terkalahkan yang kamu miliki? Li Qiye menatap lelaki tua itu dan mengulurkan telapak tangannya. Terima kasih atas bimbinganmu, Tuan Muda. Laki-laki tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia telah mempelajari banyak prestasi hukum dan teknik kekaisaran. Namun, hanya beberapa gerakan yang menjadi dasar dominasinya. Kamu tidak akan bisa mengejarnya dalam gerakan ini. Li Qiye tersenyum. Apakah saya bertanya namanya? Orang tua itu menjadi penasaran. Berkat pengetahuannya yang luas, ia dapat mengenali asal dan sumber jasa hukum setelah melihatnya untuk pertama kalinya. Hal ini tidak berlaku untuk gerakan ini. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Buddha membungkuk. Saya membuatnya khusus untuknya. Selama hati daunnya cukup kuat, dia akan mencapai level berikutnya. Buddha membungkuk. Orang tua itu terkejut oleh nama teknik tersebut dan tindakan Li Qiye. Bagaimana mungkin laki-laki bisa membuat gerakan yang cocok untuk gadis itu hanya dalam satu malam? Dia jelas tidak bisa melakukannya. Dia berhenti berbicara dan berdiri di samping. Ambilkan beberapa barang di sini. Li Qiye mengeluarkan dan menyerahkan daftar itu kepada lelaki tua itu. Orang tua itu melihat dan menemukan materi yang berharga dan langka. Tentu saja, bukan orang seperti dia yang bisa mendapatkannya. Tuan Muda, apakah ini untuk mengubah nasib gadis itu? Orang tua itu menjadi terkejut. Dia harus melakukannya sendiri. Bagaimana pohon dapat tumbuh dan menutupi langit tanpa mengalami cukup badai dan hujan? Aku hanya sedang meletakkan fondasi untuknya. Li Qiye tersenyum. Orang tua itu setuju dan membungkuk, lalu pergi untuk melaksanakan tugasnya. Ia hanya butuh beberapa hari untuk mengumpulkannya meskipun barang-barangnya langka. Li Qiye segera mulai mempersiapkan formasi tertinggi. Dia dengan mudah menyegel ruang bersama dengan afinitas lainnya, siklus reinkarnasi, yin dan yang, karma. Lelaki tua itu tercengang saat menyaksikannya. Laki-laki itu melakukannya dengan sangat ahli tanpa perlu usaha apapun. Li Qiye juga memiliki kualitas berisi air obat yang mendidih di dalamnya. Aromanya aneh. Dia menatap gadis itu dan bertanya, ini akan sangat menyakitkan. Bisakah kamu mengatasinya? Aku bisa. Gadis itu tidak tahu apa yang ingin dilakukan Li Qiye, tetapi dia sangat percaya padanya. Bagus. Dia segera melemparkannya ke dalam kuali yang mendidih. Saya terkejut saat melayang di udara. Namun, kemudian datanglah panas yang mencoba merebusnya. Fokus, baca mantranya. Dia mendengar suara Li Qiye di benaknya. Dia segera membaca mantra untuk menghentikan udara panas. Terima saja daripada menolak, biarkan air obat meresap ke dalam tubuhmu. Li Qiye berteriak lagi. Dia mengikuti instruksinya dan rasa panas menyengat pun datang. Rasa sakit ini tak tertahankan, menyebabkan dia menjerit. Dia menggertakkan giginya untuk berhenti. Dalam sepersekian detik itu, Li Qiye mengoleskan bintang-bintang dan mengubah cahayanya menjadi jarum, lalu melemparkannya ke arah gadis itu. Mereka menembus meridian penting, mengubahnya menjadi landak. Sayangnya, rasa sakit dari tusukan jarum berbintang itu 10 kali lebih parah daripada air panas. Dia berteriak sekali sebelum mencoba tenaga surya untuk berhenti. Selanjutnya, Li Qiye menggunakan 5 elemen, karma, serta yin dan yang untuk menekannya, tampaknya ingin menghancurkannya. Dia berteriak kesakitan tetapi tetap menggertakkan giginya dan bertahan. Laki-laki Anda senang karenanya. Lagi pula, berapa banyak orang di dunia ini yang mendapat kehormatan karena Li Qiye secara pribadi mengubah takdir mereka. Ini bukanlah perubahan secara langsung, tetapi akan meletakkan dasar yang tidak terbatas padanya. Masa depan tidak terbatas, tergantung pada hati daunnya. Rasa sakitnya mungkin tak tertahankan, tetapi melampauinya berarti manfaat seumur hidup. Dengan penyempurnaan berkelanjutan Li Qiye, cairan obat dalam kualitasnya perlahan menghilang. Di sisi lain, energi pembunuh yang terwujud dalam diri gadis itu, menjadi lebih padat. Teknik penyempurnaan dari Li Qiye sangat hebat dan mudah. Kedalamannya muncul begitu saja. Orang tua itu semakin terkesan. Dia pernah melihat papan alkemis bekerja sebelumnya, yang terbaik di generasinya. Sayangnya, mereka tampak seperti murid baru dibandingkan dengan Li Qiye, sekasar mungkin. Tidak apa-apa, Li Qiye akhirnya mengingat tekniknya setelah selesai. Sementara itu, gadis itu masih duduk dalam keadaan yang tenang. Ia belum pernah merasakan hal ini sebelumnya, seperti ikatan yang putus asa. Saya merasa seolah-olah dia bisa pergi kemana saja sekarang.
Tiba-tiba, awan hitam mengumumkan langit disertai guntur. Bencana Athena tampaknya sedang turun. Laki-laki tua itu memasang ekspresi serius, menyadari makna di balik ini. Li Qiye, di sisi lain, hanya meliriknya. Pada akhirnya, kesengsaraan itu tidak terjadi. Begitu saja, hari-hari yang damai menyatukan ketiga orang, seekor anjing, dan seekor babi hutan di kuil yang jauh di tengah hutan belantara. Li Qiye melakukan pekerjaannya, memotong dan membakar kayu bakar lalu melantunkan mantra di depan lukisan dinding. Fan Bai ternyata adalah orang yang paling tekun, selalu berlatih keras setelah diajari Buddha Bowing. Dia mengulangi latihannya 10.000 kali sehari dengan fokus penuh dan tanpa ada sedikit pun rasa santai. Pelayan Anda langsung mengerti mengapa Li Qiye memilih gadis ini. Selama dia terus seperti ini, dia akan mampu terbang ke 9 langit. Li Qiye benar, dia akan mampu melampauinya. Sayangnya, kedamaian segera terganggu malam ini. Bukit-bukit menjadi sunyi dan binatang-binatang telah tertidur lelap. Namun, sebuah kekuatan dahsyat memancar dari seluruh wilayah. Orang tua itu segera menyadarinya dan muncul di depan gerbang. Baik Lil, Black maupun Lil, Yellow juga bangkit dan menatap ke arah yang sama. Ledakan. Begitu mencapai tingkat tertentu, seberkas sinar melesat lurus ke langit dan menyelimuti area tersebut, menambahkan warna putih salju. Para binatang buas langsung waspada dan bergegas keluar dari sarang mereka. Yang lain bersembunyi lebih dalam. Akibatnya, alis lelaki tua itu berkerut. Sementara itu, si kuning kecil menggonggong beberapa kali sebelum kembali tidur. Si kecil hitam pun melakukan hal yang sama. Ia kembali ke kebunnya dan menggerutu beberapa kali sebelum tertidur. Sepertinya ada masalah. Laki-lakimu itu berhenti melihat. Tidak masalah. Sebuah suara acuh tak acuh menanggapinya. Petugas itu terkejut dan akan menghunus pedangnya jika dia tidak mengenali suara Li Qiye. Pria itu berdiri di sampingnya dan dia tidak tahu kapan. Hasilnya, ia tersenyum kecut. Di seluruh wilayah selatan, hanya 3 hingga 5 orang yang dapat mendekatinya tanpa terdeteksi. Ini akan memungkinkan mereka untuk menguasai keadaan, mungkin membunuhnya dalam beberapa gerakan. Selalu ada gunung yang lebih tinggi dan orang yang lebih baik, dia menyadari frasa ini tetapi Li Qiye membuatnya begitu jelas. Waktunya lebih awal, sepertinya kita akan segera menonton hiburan yang menyenangkan. Li Qiye berkata sambil tersenyum, tetapi lelaki tua itu menjadi takut. Ada yang berbeda dalam pembicaraannya. Laki-laki Anda tahu bahwa itu tidak akan menjadi pertunjukan yang menyenangkan. Mereka yang cukup buta untuk menimbulkan masalah akan mendapati darah mereka mengalir di tanah. Namun, dia tidak terlalu peduli karena jika mereka ingin mencari kematian, itu urusan mereka sendiri. Hanya ada beberapa tulang lagi di pegunungan. Yang lain juga memperhatikan berangkat dari hutan belantara, terutama dataran tinggi Kaisar Buddha yang paling dekat dari sini. Kekuatan di sana menjadi waspada. Dataran tinggi itu merupakan tanah yang penuh berkah dengan wilayah yang sangat luas, yang mencakup sepertiga dari tanah suci, bahkan mungkin lebih luas lagi. Wilayah itu juga diperebutkan dengan sengit. 80 hingga 90% klan dan sekte terkuat berlokasi di sini. Dengan demikian, tempat ini memiliki otoritas dan kekayaan terbanyak. Ada lebih dari 100 kota besar, masing-masing membentang sejauh 10 juta. Beberapa dibangun di puncak gunung yang dihubungkan oleh jembatan yang menakjubkan, yang lainnya di dalam lembah. Orang pasti yakin bahwa daerah ini adalah yang paling ajaib dan makmur di wilayah selatan West King. Daerah ini juga memiliki 5 divisi utama yang secara virtual mampu mewakili seluruh tanah suci. Divisi kelima tersebut secara alami waspada terhadap cahaya suci ini. Di Duality Academy, para guru yang kuat terbangun. Para siswa juga bangun dari tempat tidur dan memanjat puncak terdekat untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih baik. Di mana tempatnya? Seorang pelajar muda menunjuk ke arah iluminasi itu. Gunung binatang buas yang tak terhingga. Yang lebih kau kenali arahnya dan berkata, ya, itu pasti. Jauh di sana, itu daerah paling berbahaya di dataran tinggi, kan? Binatang buas purba yang kacau menguasai daerah itu. Semua siswa pernah mendengarnya. Lebih dari itu, seorang guru memberitahuku bahwa ada binatang surgawi tingkat tinggi, bahkan raja-raja. Salah satu dari mereka berkata, ya, ada beberapa raja di sana, bahkan penguasa surgawi ingin menjauh dari mereka. Seorang yang lebih tua menambahkan,
Tempat itu luas dan sebagian besar raja binatang tingkat tinggi sedang tidur, sulit untuk bertemu dengan mereka. Seseorang yang pernah ke sana sebelumnya berkata, berikan keberuntungan untuk bertemu dengan mereka, atau setidaknya itulah yang dikatakan seorang guruku. Bagi siswa dari akademisi, semua membicarakan peristiwa ini. Duality Academy adalah lembaga pendidikan terbesar dan terkuat di seluruh wilayah selatan West King. Lembaga ini termasuk dalam divisi bernama Metropolis. Itu adalah yang terbesar dari kelimanya dan memiliki definisi yang samar. Apapun yang tidak termasuk dalam 4 divisi lainnya akan dianggap sebagai bagian dari divisi Metropolis. Ibu kotanya meliputi para bangsawan dan dinasti Buddha Emperor Plato beserta sekte-sekte lainnya. Perwakilan utamanya adalah akademisi. Setiap kali terjadi perubahan besar di Tanah Suci, terutama perubahan dinasti, akademi akan mewakili Metropolis. Akademi telah menghasilkan banyak jenius terkenal lintas generasi. Di divisi hantu ilahi, banyak sekte juga terkejut. Mereka semua menatap ke arah pegunungan binatang buas. Para leluhur yang menyaksikannya memiliki ekspresi serius. Divine Ghost merupakan salah satu golongan terkuat yang terdiri dari banyak ras. Namun, mayoritas berasal dari 2 ras, Blood dan Ghost. Meskipun demografinya beragam, kedua ras ini tetap menjaga solidaritas melalui ikatan dan kekuatan. Seluruh divisi selalu bersatu untuk melawan para penyusup. Seorang raja binatang tingkat tinggi sedang bergerak. Seorang ahli berspekulasi. Tidak ada aura binatang buas yang mengerikan. Mungkin itu adalah harta karun. Seorang leluhur menggelengkan kepalanya. Kita harus pergi melihatnya, jawab sang ahli. Biarkan anak-anak ikut pramuka, ini kesempatan bagus untuk berlatih. Sang leluhur memerintahkan. Ya, pakar itu setuju dan pergi melaksanakan perintah itu. Di sisi lain, divisi terkuat, Heavenly Dragon, tidak memberikan reaksi besar. Daerah ini memiliki banyak kuil dan biksu. Hanya sedikit biksu yang mau keluar untuk melihat cahaya itu. Amitabha, mereka hanya melantunkan mantra dan berhenti memperhatikan. Divisi Naga Langit sering disebut kuil Naga Langit. Mereka adalah pasukan terkuat di Tanah Suci, terdiri dari 88.000 kuil dan 800.000 biksu tinggi, tidak ada kekuatan lain yang dapat melawan mereka. Ingat, keempat penguasa Dao Tanah Suci Buddha memiliki latar belakang Buddha. Dengan demikian, Dao Buddha menyebar ke seluruh negeri. Ada ungkapan populer, seseorang dapat melihat kuil setiap 8 langkah. Ini mungkin berlebihan, tetapi ini menunjukkan popularitas agama Buddha. Terlebih lagi, kuil Naga Langit selalu mendukung Gunung Suci. Kuil ini dapat dianggap sebagai bagian dari Gunung Suci. Mereka yang berada di divisi Kaisar Buddha yang berada di dataran tinggi juga mulai bergerak dalam bayangan. Divisi itu berada di tengah dataran tinggi Kaisar Buddha, yang menjadi divisi utama dari kelima divisi tersebut. Kota terapung ini merupakan salah satu kota terbesar di Tanah Suci. Saat ini, dinasti Vajra bertanggung jawab atas divisi ini. Menurut rumor, divisi ini diciptakan oleh Dewa Buddha Dao. Dengan demikian, pembagian ini menjadi inti dari Tanah Suci. Meskipun Gunung Suci adalah entitas tertinggi yang sebenarnya, namun itu terlalu ilusi, tidak seorang pun tahu lokasi sebenarnya. Selain itu, gunung itu tidak pernah secara langsung memaksakan kekuatannya, bahkan selama era penguasa Buddha Dao. Dengan demikian, divisi Kaisar Buddha bertanggung jawab atas administrasi dan manajemen. Oleh karena itu, penguasanya juga memiliki wewenang atas seluruh Tanah Suci sekaligus mewakili Gunung Suci. Tentu saja, mereka yang mampu menjadi penguasa dinasti ini juga memenuhi syarat untuk memerintah, baik itu kekuatan maupun kecerdasannya. Dulu, ibu kota dinasti Vajra jauh dari divisi Kaisar Buddha. Namun, setelah mereka mengambil alih, mereka memindahkan ibu kota mereka ke sini. Hari ini, para pejabat dinasti menjadi waspada setelah melihat cahaya itu. Suasana sudah lama tenang sehingga merenungkannya membuat mereka berdoa. Apakah ini pertanda era berikutnya? Beberapa orang ambisius pernah berpikir demikian. Bagaimanapun, dinasti Vajra telah berkuasa dalam waktu yang sangat lama. Banyak yang mengira sudah waktunya untuk turun tahta. Jika ini terjadi, banyak dari kelima divisi akan mengincar tahta. Tentu saja, tidak semudah itu untuk mengambil alih Kaisar Buddha. Siapapun yang melakukannya akan membutuhkan dukungan dari keempat divisi lainnya dan persetujuan dari Gunung Suci. Meskipun demikian,
Vajra telah berkuasa selama beberapa generasi dan orang-orang menjadi tidak sabar. Hanya dengan memberikan isyarat saja sudah cukup untuk menggoda mereka. Tentu saja, sebagian besar pejabat tidak sependapat dengan pemikiran ini. Seorang jenderal menatap ke arah pegunungan dan berkata, jika ada binatang buas yang datang, saatnya aku membuat nama untuk diriku sendiri. Tanah suci selalu menikmati kedamaian, baik secara internal maupun eksternal. Begitu banyak jenderal dan ahli yang berharap sesuatu akan terjadi sehingga akhirnya bisa berguna. Singkatnya, tidak perlu waktu lama sebelum banyak orang mengirim pasukan ke pegunungan itu. Divisi yang paling tenang dari divisi kelima ternyata adalah divisi Mortal King. Divisi itu tidak bereaksi sama sekali. Divisi ini memiliki populasi dan lahan terendah. Namun, itu mungkin paling berbahaya karena benteng dan jebakan yang tidak dapat diakses. Sekte pertama mengatakan bahwa di dataran tinggi, kuil naga surgawi lebih maju daripada divisi Raja Fana. Yang pertama kuat tetapi terdiri dari para pendeta yang baik dan penyayang. Kemungkinan besar mereka akan mengalahkan lawan mereka. Di sisi lain, anggota Mortal King mungkin benar-benar dapat membasmi sekte yang pernah marah. Divisi ini merupakan entitas khusus bahkan di era penguasa Buddha Dao. Divisi ini ditambahkan ke wilayah Tanah Suci tetapi tetap netral dan tidak bergabung dengan agama Buddha. Beberapa penduduk dan ras lain juga tidak mau bergabung dengan agama Buddha. Sayangnya, mereka masih terpengaruh olehnya, kurang lebih. Hal ini tidak terjadi pada Mortal King. Terlebih lagi, divisi ini juga tidak bermaksud menguasai Tanah Suci meskipun mereka cukup tangguh. Mereka senantiasa bersikap acuh tak acuh terhadap apapun yang terjadi di Tanah Suci, membawa serta air dalam sumur. Dengan demikian, divisi kelima di dataran tinggi memiliki reaksi yang berbeda-beda terhadap perubahan di pegunungan Myriad Beast. Para bangsawan dan pembudidaya kuat dari hantu ilahi dan kaisar Buddha bergegas menuju pegunungan untuk berpetualang. Para siswa dari Duality memperhatikan hal ini dan menjadi gelisah. Yang lebih kuat juga ingin pergi ke sana dan berlatih. Pihak akademis akhirnya mengalah dan mengizinkan mereka melakukannya. Namun, mereka tetap mencatat bahwa mereka bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri. Ya, kami datang. Para siswa yang bersemangat mendengar persetujuan dari akademisi dan segera membentuk kelompok. Mereka melompat ke atas tunggangan mereka dan bergegas menuju Myriad Beast. Kalian semua, ikuti aku. Kita akan berlatih di sana. Seorang guru berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang baik dan memilih murid-murid favoritnya untuk pergi jalan-jalan. Dalam waktu yang singkat, pegunungan yang sunyi itu datang banyak pengunjung. Mereka membuat tempat itu menjadi kacau dan berisik. Yang paling menonjol tentu saja para siswa dari Duality. Para bangsawan dari ibu kota dan para ahli dari Divine Ghost harus bertindak dengan benar karena status mereka. Jadi, mereka bersikap rendah hati. Hal ini tidak berlaku bagi siswa. Mereka masih muda dan bersemangat, selain memiliki izin dari akademis. Mereka bergegas ke sana dengan sorak-sorai yang keras demi pelatihan. Banyak kelompok terbang langsung ke pegunungan Myriad Beast. Bahkan tunggangan mereka pun bersemangat dan menimbulkan suara gemuruh dan gempa bumi. Mereka tampak seperti anak-anak pembohong yang tidak memiliki pendidikan dan melakukan apapun yang mereka inginkan di sini. Lihat aku. Seorang siswa melihat kawanan serigala tanah. Kelompoknya yang terdiri dari 8 siswa segera mengepung kawanan serigala itu dan mulai membunuh mereka. Serigala itu meraung dan mencoba melarikan diri. Binatang makhluk ini hanya berada pada level kuning menengah, tidak begitu berharga. Hanya saja siswa ini hanya ingin bersenang-senang dan tidak peduli sama sekali. Hei, lihat di sana, banyak sekali tanaman hantu merambat, ayo kita tangkap. Yang lain melihat bahan-bahan alkimia tumbuh di bawah tebing. Sekitar selusin siswa langsung bergegas ke sana. Kelompok ini jelas ada di sini untuk bersenang-senang. Tentu saja, beberapa mahasiswa yang sombong dengan latar belakang bergengsi tidak mau bergaul dengan kelompok yang berisik ini. Mereka hanya melihat-lihat sebentar sebelum masuk lebih dalam ke pegunungan. Beberapa dari mereka tidak datang ke sini untuk mencari harta karun dan kekacauan binatang purba. Mereka hanya ingin tahu dan datang untuk bertamasya atau berlatih. Kelompok ini biasanya memiliki latar belakang bangsawan. Di langit, sekelompok 5 orang terbang dan mendarat di sebuah pohon. Mereka ingin melihat pemandangan dengan lebih jelas. Mereka melihat seekor lembu besar berlari dengan gila,
menghancurkan puncak-puncak gunung dan sungai-sungai. Itu sangat kuat. Seorang saudara dalam kelompok ini terkejut. Gemuruh. Di belakang lembu besar ini ada ribuan lembu lain sejenisnya. Mereka menghancurkan segalanya di sepanjang jalan dengan cara yang tak terhentikan. Itu banteng-banteng biadab yang sedang bergerak, jangan terlalu dekat. Mereka semua akan menyerang kita jika kita membuat Raja Lembu marah. Seorang siswa yang lebih tua darinya. Jadi, seberapa kuatkah raja itu? Murid perempuan itu bertanya karena ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Adik Ling, dia lebih kuat dari Guru Qi. Yang lebih membuatmu tersenyum. Siswi itu menjulurkan lidahnya dengan cara yang lucu dan tidak berani mendekat. Kelompok pelajar ini menjumpai puncak lainnya dan melihat awan hitam disertai ledakan gemuruh yang tak jauh dari sana. Anggota ras hantu. Siswi yang dikenal sebagai Junior Brotherling menjadi penasaran karena dia melihat sosok di awan hitam. Oh, teman-teman dari suku awan hitam. Salah satu dari mereka juga dari ras hantu dan segera datang untuk bertanya, kalian mau kemana? Namun, para ahli di dalam awan mengabaikannya. Seorang yang lebih muda menatap mereka dengan ekspresi sombong. Kelompok ini kemudian bergerak menuju lembah di depan. Kejam sekali. Seorang siswa menjadi terkejut setelah melihat penghinaan itu. Lagi pula, semua siswa di akademi itu bangga, kebanyakan adalah para jenius dari divisi metropolitan, tidak ada orang lemah yang bisa masuk ke akademi bergengsi ini. Hantu awan hitam akhir-akhir ini sedang terkenal, wajar saja kalau mereka sombong. Seorang siswa yang lebih tua menyadari perkembangan ini. Gemuruh. Saat mereka membicarakan suku ini, ledakan keras terdengar dari lembah di depan. Awan hitam berhamburan bersamaan dengan kilatan petir. Kurasa mereka sedang memburu binatang buas yang kacau. Seorang murid mengamati ke depan dan berteriak, "Ayo, kita lihat dan saksikan binatang menakjubkan apa yang mereka temukan." Yang lainnya sangat penasaran dan bergegas maju. Sementara itu, lapisan awan menghitam membentuk lembah. Sosok terselubung di dalamnya mengirimkan kilatan petir yang tebal. Binatang apa yang ada di sana? Mereka benar-benar menggunakan formasi besar. Seorang siswa hantu merasa terkejut. Sebuah bayangan besar melompat keluar dari lembah dan dengan mudah menghancurkan formasi penyegel. Ledakan. Makhluk itu menyerupai binatang naga dengan tubuh ular dan sisik baja. Ia memiliki sayap dan 3 kepala. Rahangnya memiliki sisik merah. Binatang purba yang kacau ini mengejutkan semua penonton yang tertinggal. Binatang purba yang mana ini? Besar sekali. Seorang siswa muda berteriak, "Sialan, ular itu bersayap 3. Seorang siswa laki-laki takut setengah mati. Engah. Para siswa tercengang bersama para ahli dari suku awan hitam. Ular itu benar-benar mengejutkan mereka dan membuka mulutnya, memuntahkan lava yang langsung menenggelamkan lembah. Para ahli dari suku awan hitam tidak dapat menghentikan gelombang tepat waktu dan hancur menjadi abu. Wow, kuat sekali. Itu setidaknya binatang purba kekacauan tingkat bumi. Para siswa dari akademisi menjadi tercengang. Ular itu tiba-tiba menoleh ke arah siswa. Mereka merasa seolah-olah baru saja jatuh ke dalam lubang es dan langsung menggigil. Lari. Seorang siswa tersadar dan langsung melarikan diri. Sial, lari. Yang lain mengikuti. Ular itu langsung mengejar dengan kecepatan luar biasa. Seorang siswa menoleh ke belakang dan melihatnya semakin dekat. Kita harus berpikir, mungkin itu akan mengalihkan perhatian ketiga kepalanya. Teriak seorang siswa yang lebih tua. Kita ke arah sini. Teriak yang lain dan berlari bersama kelompok lainnya. Tidak perlu waktu lama sebelum sisanya berhamburan ke berbagai arah. Pekik. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Seekor burung raksasa muncul dan mulai berlari ke arah mereka juga. Mereka takut setengah mati karena dikejar ular buas dan burung ganas. Turunlah ke tanah dan manfaatkan tanah ini. Terlalu mudah menjadi target di sana. Seorang siswa berpengalaman berteriak dan melompat kembali ke hutan. Yang lain mengetahuinya dan memerintahkan mereka untuk berlari mencari perlindungan. Ayo kita ke sini. Gadis bernama Xiao Ling cukup beruntung bisa lolos dari burung itu. Dia dan 2 teman sebangkunya berhasil mencapai puncak. Sementara itu, mereka mendengar suara ledakan keras dan teriakan dari teman-teman mereka. Mereka takut setengah mati dan mencari tempat untuk bersembunyi. Setelah semuanya tenang, mereka akhirnya keluar. Apa yang harus kita lakukan? Mereka tersesat setelah melarikan diri.
Mereka hanya datang untuk bertamasya dan tidak memiliki peta setelah kelompok itu terpecah. Hal ini membuat mereka takut, tempat lain pun akan baik-baik saja karena mereka kuat. Namun, ini adalah Myriad Beast Mountain. Binatang buas tingkat bumi seperti ular tadi akan terlalu berlebihan. Ayo pergi, mungkin kita bisa mengikuti sungai sampai ke pintu masuk. Xiao Ling tidak punya ide bagus, tetapi tetap saja menemukan sesuatu. Kedua sahabatnya tidak mempermasalahkan hal ini dan mengikuti Ling. Sayangnya, sungai itu berkelok-kelok sebelum menghilang ke dalam tanah. Mereka kehilangan arah setelahnya seperti lalat tanpa kepala. Raungan binatang buas terus-menerus membuat mereka takut. Hei, kurasa aku mendengar seseorang. Xiao Ling tiba-tiba berhenti setelah melewati beberapa puncak lagi dan memberitahu teman-temannya. Benarkah, murid yang lain? Kedua gadis itu mulai fokus. Siapapun yang pertama kali memahami Jalan Agung, tidak ada orang lain selain aku. Mereka dapat mendengar sebuah lagu dari kejauhan. Mereka saling bertukar pandangan, itu bukan teman sekelas mereka. Bukankah masih ada orang, mungkin mereka dari sekte lain? Kita tinggal meninggalkan tempat ini dan kita akan aman, kata Xiao Ling dan mengikuti arah pukulan. Teman-temannya ada tepat di belakangnya. Mereka akhirnya melihat seorang pemuda membawa kayu bakar sambil bernyanyi dengan ekspresi santai. Di sebelahnya ada seekor anjing kuning, kurus kering karena kelaparan sepanjang tahun. Pemuda itu mengenakan jubah halus dan tampak biasa saja. Ia memiliki kapak yang dibungkus kain yang tergantung di pinggangnya. Orang pertama yang menentangnya adalah dia hanya seorang penebang kayu biasa. Ketiga gadis itu menjadi kecewa. Mereka pikir mereka akan dapat bertemu dengan petani lain, bukan penebang kayu. Hei, apakah ini masih pegunungan Myriad Beast? Atau ini di luar? Seorang gadis berteriak. Pemuda itu hanya melirik mereka dan melanjutkan tugasnya. Kami bertanya tentang itu. Teman lain menjadi kesal karena mereka mengabaikan dan merendahkan suaranya. Para pemuda masih mengabaikan mereka. Xiao Ling, di sisi lain, berbicara dengan hormat, Tuan Muda, bolehkah saya bertanya di mana tempat ini? Gunung Binatang Ribuan. Pemuda itu menjawab dengan nada malas. Sangat menyebalkan. Dua orang lainnya adalah Mum. Jika hari ini adalah hari lainnya, mereka pasti sudah memberi pelajaran pada manusia kasar ini. Namun, mereka terkejut menemukan seseorang seperti dia di sini. Bangsawan muda, bolehkah aku bertanya mengapa kau ada di sini? Tanya Xiao Ling. Ketiga gadis itu tidak dapat mengerti bagaimana seorang penebang kayu fana bisa ada di pegunungan Myriad Beast. Di sini, tentu saja. Pemuda itu menjawab seolah-olah itu sudah jelas tanpa melihat ke arah gadis-gadis itu. Di sini, mereka tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka mengetahui bahwa pegunungan itu dihuni oleh manusia. Tempat ini terkenal sebagai tanah penuh bahaya di dataran tinggi Kaisar Buddha dengan banyak burung dan binatang buas yang ganas. Binatang purba kekacauan tingkat tinggi juga kadang-kadang muncul. Belum lagi para pembudidaya biasa, bahkan para penguasa surgawi tidak ingin tinggal lama di sini. Tunggu, apakah kamu seorang petualang? Seorang teman menatap Li Qiye. Dua orang lainnya melakukan hal yang sama. Mereka tidak cukup memperhatikan sebelumnya dan mengira bahwa dia adalah manusia biasa. Saya telah gagal selama beberapa hari, jawab pemuda itu. Setelah pengamatan cermat, mereka menemukan bahwa dia memang seorang petualang, hanya saja bukan seorang ahli. Markis Valet yang terbaik, seorang teman berbisik pada Xiao Ling. Ketiganya saling bertukar pandangan. Bisakah Valet Markis tinggal di tempat seperti ini? Aneh sekali. Mungkin dia tumbuh di sini dan terbiasa dengan hal itu. Kata teman ketiga, apa yang harus kita lakukan? Xiao Ling bertanya pada mereka. Keduanya menyelidiki. Mereka tersesat sekarang dan melanjutkan perjalanan tanpa tujuan mungkin membuat mereka terjebak lebih dalam di pegunungan. Mereka menatap Xiao Ling, memberinya isyarat untuk memutuskan. Kita cari tempat tinggal dulu, usul Xiao Ling, dan mereka berdua pun setuju. Maka, mereka memutuskan untuk mengikuti penebangan kayu muda itu. Anehnya, tunggangan mereka tidak mendengarkan mereka dan menjaga jarak yang cukup jauh darinya. Sayangnya, mereka tidak menyadari hal itu dan terus bergerak. Tuan muda, kami terpisah dari teman-teman kami dan tersesat saat ini. Apakah kami akan menginap di tempatmu untuk 1 malam? Xiao Ling merasa kesulitan untuk meminta bantuan.
Karena dia adalah siswa Duality Academy, dia memiliki latar belakang yang baik dan jarang berbicara dengan hati yang rendah kepada siapapun. Pemuda itu meliriknya, mendorongnya untuk segera menambahkan, kami pasti akan memberikan hadiah. Sesuai keinginanmu, jawab pemuda itu. Yang ketiga gembira mendengar ini dan bergegas. Bolehkah aku bertanya siapa namamu, bangsawan muda? Keheningan sepanjang perjalanan mengganggunya sehingga Xiao Ling bertanya. Li Qiye. Li Qiye menjawab dengan santai. Tentu saja, yang ketiga belum pernah mendengar nama Li Qiye sebelumnya. Mereka berasumsi bahwa dia hanyalah orang biasa. Mengapa kamu menebang kayu? Bukankah kamu seorang petani? Seorang teman merasa aneh dengan hal ini. Dari sudut pandangnya, para petualang jauh lebih mulia daripada manusia biasa, bahkan yang baru. Seseorang seperti Li Qiye dapat melakukan apa saja dan itu akan tetap lebih baik dari ini. Untuk suatu tempat, jawab Li Qiye. Hal ini membuat mereka semakin bingung. Yang ketiga meninggikan suaranya karena heran, kamu menjual barang untuk mendapatkan uang. Bodoh sekali. Anda seorang petani, mengapa Anda melakukan hal yang begitu rendah untuk mendapatkan uang? Kamu bisa mendapatkan lebih banyak dengan melakukan hal-hal lain. Dua gadis lainnya mengangguk setuju. Mereka tidak meremehkan Li Qiye. Hanya saja, mengumpulkan kayu bakar adalah pekerjaan yang hanya diperuntukkan bagi manusia biasa. Li Qiye hanya tersenyum menanggapi, tidak mengomentarinya. Jika kau hanya ingin bertahan hidup, ada hal lain yang dapat kau lakukan di luar sana, lebih baik daripada menjualnya. Gadis lain mengerutkan kening karena Li Qiye tidak setuju. Tidak ada waktu untuk melakukan hal itu. Kurasa lebih baik kau mencari pekerjaan lain di ibu kota. Misalnya, patroli. Kata pertama, Li Qiye masih belum menyatakan pendapatnya. Yang ketiga terus membicarakan keputusan buruk Li Qiye. Sementara itu, Lil Yellow menoleh ke arah mereka seolah-olah sedang melihat sekelompok badut. Mereka sama sekali tidak memperhatikan ekspresi anjing itu, dan mengira bahwa itu hanyalah seekor anjing tua yang tidak layak diberi perhatian. Si kuning kecil kemudian menatap ke arah tiang di kejauhan dan memperlihatkan giginya lalu menjilati bibirnya sambil bertingkah aneh. Yang ketiga adalah ketakutan akan setengah mati, kaki mereka mulai gemetar. Mereka ingin memberitahu tuan mereka untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ini adalah lokasi yang paling berbahaya karena mereka bisa menjadi santapan anjing kapan saja. Sayangnya, mereka tidak bisa berbicara. Ditambah lagi, mereka terlalu takut untuk melakukan apapun setelah diancam oleh Lil Yellow. Apakah kamu tidak takut dengan binatang buas di sini? Xiao Ling penasaran karena Li Qiye tidak menunjukkan tanda-tanda kehati-hatiannya saat dia berjalan melewati hutan. Ular itu sebelumnya telah membuat jiwa mereka takut. Mereka tidak berani tinggal di wilayah ini sendirian. Aku sudah terbiasa, tidak ada yang perlu diingat. Li Qiye terkekeh. Tetapi ada beberapa yang ganas di sini, terutama yang primitif. Jadi, kami dikejar oleh ular bersayap tiga, itu sebabnya kami terpisah dari kelompok. Salah satu dari mereka menanggapi. Yang satunya mengangguk, binatang buas yang mengacaukan tingkat bumi terlalu menakutkan dan kuat, ia pasti akan memakanmu jika melihatmu. Kamu hanya perlu tinggal di sini lebih lama. Apakah tetanggamu ingin memakanmu? Kata Li Qiye. Gadis itu tidak menjawab. Maksudmu, apakah kau menganggap binatang itu adalah tetanggamu? Tidak, mereka ganas dan pasti akan memakan orang-orang yang memprovokasi mereka. Seorang gadis menenangkan suaranya. Lil Yellow menganggap gadis-gadis ini terlalu konyol. Siapa yang memakan siapa? Li Qiye akan menjadi orang yang memakan semua binatang buas purba di sini. Mereka akan berterima kasih kepada surga jika Li Qiye tidak mencari mereka untuk dimakan, terutama mencoba mencengkeramnya. Belum pernah melihat mereka mencoba memakanku. Li Qiye tersenyum. Lebih baik berhati-hati. Xiao Ling bertanya dengan ramah, guruku berkata bahwa sebagian besar binatang purba tidak memiliki kecerdasan, hanya naluri seperti binatang. Kamu mungkin menganggap mereka tetangga tetapi mereka mungkin tidak merasakan hal yang sama. Lil Yellow meliriknya, tidak ada binatang buas di sini yang berani menjadi tetangga. Kaki mereka langsung gemetar saat melihatnya. Tidak apa-apa, kapaku ada di sini. Li Qiye mengetuk, senjata yang tergantung di pinggangnya. Apa yang bisa dilakukan benda itu selain menebang kayu? Benda itu sama sekali tidak bisa melukai binatang purba, kau butuh harta karun.
Seorang gadis tidak begitu peduli dengan senjata itu. Tidak buruk, kata Li Qiye. Ketiganya berpikir bahwa Li Qiye terlalu naif. Pertama, ia berpikir bahwa binatang buas sebenarnya bisa menjadi tetangganya. Suatu hari, ia pasti akan menjadi santapan bagi salah satu dari mereka. Sepanjang perjalanan, mereka tidak menyadari betapa sepinya jalan setapak itu, bahkan binatang buas Jerman pun tidak terdengar. Hal ini berbeda dengan yang alami saat berlari sebelumnya. Binatang buas dan burung-burung sudah ketakutan kemanapun Li Qiye pergi. Mereka tak berani merengek, apalagi mengaum. Ketiganya mengikuti Li Qiye kembali ke kuil lama. Ada kuil di sini. Seorang gadis menatap kuil dari kejauhan sebelum masuk. Apakah ada biksu di sini? Yang lain juga melihat sekeliling. Setelah masuk, mereka bertiga mendapati tempat itu kosong tanpa ada seorang pendeta pun di sana. Awalnya mereka senang melihat ini karena mereka mengira akan ada biksu di dalamnya. Lokasinya adalah tanah suci Buddha, jadi pasti ada biksu yang bertanggung jawab atas kuil-kuil tersebut. Selain itu, semua kuil merupakan cabang dari kuil naga surgawi. Namun, hal ini tidak terjadi di sini. Kuil di sini memiliki gaya arsitektur yang berbeda yang tidak ditemukan di era modern. Mereka sebenarnya tidak mencari detail ini pada awalnya. Hanya saja perbedaannya mencolok karena mereka telah memasuki banyak kuil sebelumnya. Mereka melihat seorang gadis yang lebih muda dari mereka di tengah kehancuran di dalam, tidak lain adalah Fan Bai yang sedang mengulangi gerakan yang sama. Mereka tentu saja merasa aneh, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah kembali, Li Qiye berkata kepada pelayannya, siapkan tempat untuk mereka. Dia berhenti memperhatikan gadis ketiga sesudahnya. Baik, Tuan Muda, ucap lelaki tua itu sambil menatap ketiga orang itu, silakan ikuti saya. Hanya kalian bertiga yang tinggal di sini. Seorang gadis menjadi penasaran ketika mereka mengikutinya. Ya, jawab pelayan Anda itu. Tapi ini adalah pegunungan Myriad Beast, apakah kamu tidak takut diserang dan dimakan oleh binatang buas purba? Kata yang lain, ketiganya mengira dia hanyalah seorang pembantu biasa, tidak lebih. Hewan-hewan di sini tidak berbahaya dan baik. Laki-laki tua itu tersenyum, tidak mau repot-repot mengungkapkan kebenarannya. Tidak berbahaya dan bagus. Salah satu dari mereka berkata, bagaimana? Kami bertemu seekor ular bersayap 3 yang langsung menyerang kami. Kami akan berada di dalam perutnya jika kami sedikit terlambat bereaksi, itu tidak baik. Mereka masih takut ketika mengingat kejadian itu. Baiklah, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda berkata begitu. Binatang buas di sini tidak menyerang manusia. Ketiga gadis itu saling bertukar pandangan. Mungkinkah makhluk-makhluk ini benar-benar menganggap kelompok Li Qiye sebagai tetangga? Kami sudah berpisah dengan teman-teman kami. Jika mereka datang ke sini, tolong bantu mereka juga. Xiao Ling teringat sesuatu yang lain. Anda harus bertanya kepada Tuan Muda. Saya tidak berani mengambil keputusan dalam hal ini, kata lelaki tua itu. Kuil ini sangat besar, saya yakin tidak akan ada masalah jika menampung lebih banyak orang. Seorang teman memperhatikan kamar-kamar yang tersedia. Orang tua itu tidak menjawab. Kami pasti akan berterima kasih banyak. Kami dari Duality Academy tidak akan menerima itu saja, kata Xiao Ling. Akademi Dualitas. Begitulah ia, laki-laki itu tersenyum. Kau tahu tentang itu. Ketiga gadis itu menduga bahwa kelompok Li Qiye tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Ya, aku selalu ke sana semasa mudaku, jawab lelaki tua itu. Bagaimana dengan tuan mudamu? Kenapa dia tinggal di sini? Gadis-gadis itu penasaran dengan tuan muda dan pelayan tua ini. Hanya Tuan Muda yang tahu. Orang tua yang sedang menyiapkan kamar-kamar lalu berkata, banyak binatang buas di luar pada malam hari, harap berhati-hati dan jangan keluar. Dia pergi sesudahnya. Pembantu itu aneh, sama seperti tuannya. Seorang gadis menyimpulkan. Ketiganya juga berpikir bahwa ada yang aneh dengan lelaki tua itu. Saya ingin tahu bagaimana kabar teman-teman sekelas kita. Xiao Ling menjadi khawatir. Jangan khawatir. Banyak sekali dari akademisi kami yang datang, saya yakin mereka sudah bertemu dengan yang lain atau kelompok yang ada gurunya. Yang lain menghiburnya. Mendengar itu masuk akal, jadi Xiao Ling merasa sedikit lebih baik. Malam ini, mereka bertiga menginap di kuil. Apakah kamu sedang membuat arang sekarang? Mereka melihat Li Qiye membakar kayu yang dikumpulkannya sepanjang hari. Li Qiye mungkin tidak kuat,
tetapi dia tetap seorang kultivator. Mengapa dia melakukan hal yang biasa saja? Ya, Li Qiye menjawab singkat, masih fokus pada tugasnya. Menurutku kamu tidak bisa makan dengan melakukan ini, harganya hanya beberapa koin. Kamu harus pergi dan mencari pekerjaan lain di luar sana. Seorang gadis berkata tanpa bermaksud menyinggung atau meremehkannya. Li Qiye hanya tersenyum tanpa mengalihkan fokusnya. Ketiga gadis itu pada dasarnya adalah bangsawan sehingga mereka tidak terlalu peduli dengan pekerjaannya. Mereka memperhatikan sebentar sebelum kehilangan minat dan pergi. Orang tua itu menganggap hal ini lucu dan menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa gadis ketiga tidak ditakdirkan untuk itu karena mereka tidak memiliki penglihatan. Seorang pemirsa yang cermat akan segera menyadari pengendalian api Li Qiye dan menyadari bahwa ia adalah seorang master yang luar biasa. Sayangnya, saudara perempuan ketiga memiliki tingkat kultivasi yang lumayan, hanya saja tidak cukup tinggi untuk melihat bahwa Li Qiye tengah memanfaatkan seni alkimia tingkat tinggi. Mengapa tuan mudamu bermain-main seperti ini? Dia masih seorang petualang. Salah satu dari mereka mendekati lelaki tua itu dan bergumam, kita bisa melihat bahwa dia adalah Valet Markis. Dia seharusnya bekerja di luar. Tuan muda itu misterius dan di luar kemampuanku untuk berspekulasi, kata lelaki tua itu. Apa yang misterius tentang ini? Ini hanya membakar kayu untuk dijadikan arang demi menghasilkan beberapa koin. Datanglah ke kota ibu, kami akan mencarikanmu sesuatu yang lain untuk dilakukan, 100 kali, tidak, 1000 kali lebih baik dari ini. Kata seorang gadis, baiklah, datanglah ke kota ibu dan aku akan mencari sesuatu untukmu. Xiao Ling setuju, berpikir bahwa Li Qiye bersikap tidak rasional dan tidak ambisius dengan tinggal di sini. Bagus sekali, Xiao Ling pasti akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Kamu harus mencoba membujuk tuan mudamu. Yang ketiga mengangguk. Dia punya rencananya sendiri. Lelaki kamu itu menyebalkan. Apakah kamu ingin tinggal di sini seumur hidupmu? Gadis pertama berkata, tidak ada seorang pun di sini, benar-benar terpisah dari dunia. Ada bahaya di mana-mana, tinggal di kota ibu yang jauh lebih baik. Yang ketiga berusaha bersikap baik dan ingin memberi Li Qiye pekerjaan di ibu kota untuk membalas budi karena telah mengizinkan mereka tinggal. Selain itu, mengingat status mereka, pekerjaan itu sudah lebih dari cukup. Kelompok Li Qiye akan dapat hidup dengan cukup baik. Orang tua itu tersenyum dan berhenti menjawab. Pada hari kedua, gadis itu adalah orang terakhir yang bangun. Li Qiye sudah pergi. Mereka melihat Fan Bai sedang berlatih di halaman. Karena tidak ada hal lain yang dapat dilakukan, mereka memutuskan untuk mengawasinya. Namun, mereka akhirnya bosan karena dia melakukan hal yang sama berulang-ulang. Apakah kamu sedang berevolusi? Seorang gadis bertanya ketika Fan Bai sedang beristirahat. Ya, tuan muda yang mengajariku. Fan Bai tampak takut pada gadis-gadis itu. Dia hanya mengajarimu satu jurus ini. Kamu sudah bekerja keras tapi kamu hanya tahu ini. Xiao Ling merasa sulit mempercayainya. Mereka melihat betapa kerasnya Fan Bai bekerja kemarin. Dia juga bangun pagi hari ini. Menurut mereka, ini tidak sepadan dengan usahanya yang terpuji. Itu tidak adil baginya. Ya, Fan Bai mengangguk. Tuan muda, kamu bersikap konyol. Jurus ini tidak bisa dianggap sebagai pelatihan. Komentar gadis lainnya. Dia benar-benar tidak mengajarimu hal lain. Gadis ketiga menjadi tidak puas. Fan Bai tidak menjawab karena dia sudah sangat puas. Dia menghafal semua yang diajarkan Li Qiye dan akan terus mempelajari apapun yang terjadi. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengajarimu beberapa hal. Xiao Ling punya ide ini, menurutku, kau hanya membuang-buang waktu dan tenaga untuk mempelajari satu gerakan saja. Itu ide yang bagus. Gadis-gadis lainnya setuju. Aku akan mengajarimu jasa hukum, kata Xiao Ling dengan antusias. Terima kasih, kakak, tapi tidak perlu. Tuan muda berkata bahwa aku hanya perlu satu jurus. Fan Bai menggelengkan kepalanya. Tidak, tuan mudamu salah. Bagaimana mungkin hanya satu gerakan saja sudah cukup? Teman Xiao Ling langsung berkata, setiap jasa hukum acak dari akademi kita lebih baik daripada gerakan ini. Mungkin tuan mudamu hanya tahu satu gerakan, itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Yang lain menambahkan, Akademi dualitas kita adalah yang terkuat di tanah suci Buddha. Hukum jasa ini juga ditinggalkan oleh penguasa surgawi dan tentu saja lebih kuat dari hukum tuan mudamu. Ini layak untuk usahamu,
kata Xiao Ling. Saya tahu dualitas. Fan Bai menatap mereka dan tetap menolak, aku percaya pada tuan mudaku. Dia pernah mendengar tentang akademisi ini saat dia masih pengembara. Namun, dia tetap memilih mendengarkan Li Qiye. Ini bodoh. Seorang gadis tak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Pilihannya jelas bagi siapapun, bahkan orang bodoh sekalipun. Xiao Ling bersedia mengajarkannya hukum jasa yang ampuh hanya dengan sekali saja. Bagaimana mungkin dia masih bisa menolak? Pelayan tua itu terus memperhatikannya. Gadis-gadis tidak tahu bahwa masa depan Fan Bai akan hancur jika menerima tawaran itu. Untungnya, dia cukup teguh dan mengingat kata-kata Li Qiye, sehingga tidak tergoda. Orang lain tidak mungkin melakukan hal yang sama. Nona-nona, tolong jangan ganggu latihannya. Dia mendekat dan berkata sambil tersenyum. Ketiganya tidak punya pilihan selain mundur. Sebagai murid duality, mereka mengerti bahwa sangat tidak sopan bagi mereka untuk mengganggu pelatihan seseorang. Kamu harus berbicara dengan tuan mudamu. Jangan hanya mengajarinya satu hal. Seorang teman tetap marah pada Fan Bai. Baiklah, lihatlah betapa kerasnya dia bekerja, jika dia tidak punya apapun untuk diajarkan, kita bisa memberinya prestasi hukum. Hukum itu cocok untuk siapapun di dunia dan jauh lebih kuat dari itu. Yang lain menimpali, tuan muda pasti punya alasan mendalam untuk melakukan ini. Laki-laki itu tersenyum. Alasan mendalam apa? Bahkan Xiao Ling sendiri mengungkapkan keunikannya, tuan mudamu bukanlah eksistensi yang unggul atau tak tertandingi, tidak ada kedalaman atau misteri dalam hal ini. Dia tidak suka berbicara negatif tentang Li Qiye karena dia telah membantu mereka. Namun, dia merasa bahwa lelaki tua itu berusaha terlalu keras untuk menjadi misterius. Benar, jika tuan mudamu mampu melakukan ini, dia tidak akan menjadi penebang kayu sekarang, kata gadis lainnya. Orang tua hanya bisa menjawab dengan tersenyum. Ketiganya tidak menyangka bahwa ada rejeki besar di depan mereka. Sayangnya, mereka meninggalkannya begitu saja. Dengan demikian, masa depan mereka tidak akan sebanding dengan Fan Bai meskipun mereka dibesarkan dengan baik. Fan Bai akan merayakan 8 kehancuran sementara yang terbaik yang dapat mereka lakukan adalah menjadi ratu. Tentu saja, lelaki tua itu tidak berusaha membantu mereka. Bagaimanapun, setiap orang bertanggung jawab untuk meraih keberuntungan mereka. Ketiga gadis itu merasa bosan selama berada di kuil. Mereka ingin pergi tetapi takut tersesat. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memberi sinyal dan terus menunggu. Untungnya, teman-teman mereka melihat sinyal itu pada hari yang sama dan datang mencari mereka. Kelompok yang tersebar itu akhirnya berkumpul bersama dengan siswa akademis lainnya. Mereka beruntung bisa selamat setelah berpencar di sekitar pegunungan, tidak ada satupun yang terbunuh atau dimakan. Mereka berbicara tentang betapa menakutkannya pertemuan dengan ular itu dan itu akan menjadi cerita menarik untuk diceritakan. Teman sekelas Ling, aku juga menangkap ikan suci. Seorang siswa laki-laki sangat gembira melihat Xiao Ling. Dia membanggakan dirinya, kami berlari ke sebuah kolam dan bekerja sama untuk menangkapnya. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan sebuah peti berisi air dari kolam yang berisi seekor ikan berwarna merah menyala dengan antena panjang. Ikan itu memiliki sisik berwarna kuning seolah-olah disepuh emas. Pencari ikan loah 5 warna yang disepuh emas. Darahnya sangat berharga, kamu cukup beruntung. Seorang siswa yang lebih tua berkata dengan kagum, ada desas-desus bahwa itu adalah cabang sampingan dari ikan loah naga 7 warna. Ia tidak memiliki garis keturunan naga sejati seperti yang terakhir tetapi darahnya sangat bergizi. Benar-benar berharga. Para siswa di kejauhan merasa kagum. Murid pertama merasa senang dan berkata kepada Xiao Ling, teman sekelas Ling, aku akan memberikannya padamu. Matanya memancarkan kekaguman. Semua orang tahu bahwa dia tertarik padanya. Semua mata menyatakan pada mereka berdua. Bagaimanapun, Xiao Ling adalah seorang bangsawan dan memiliki banyak pelamar. Terima kasih, teman sekelas Zhang Yu, tapi aku tidak berani menerima hadiah yang begitu berharga. Silakan simpan dan gunakan sendiri. Xiao Ling menolak dengan sopan. Siswa laki-laki tidak punya pilihan selain menyimpan ikannya, dengan putus asa. Krisis sebelumnya tidak menyurutkan antusiasme semua orang. Bagian besar dibicarakan lokasi berikutnya. Sebagian berpikir bahwa mereka mesti membawa siswa dan guru yang lebih hebat untuk ikut serta. Yang lain sudah muak dan ingin kembali ke akademi.
Berdasarkan isinya, apa yang terjadi di sini? Suara malas menyela kerumunan yang berkumpul di luar kuil. Banyak siswa yang terdiam dan melihat ke sekeliling. Mereka melihat seorang pemuda membawa kayu bakar dan seekor anjing kuning. Siapa lagi kalau bukan Li Qiye yang kembali dari perjalanannya? Mayoritas tidak peduli setelah melihat perlakuan Li Qiye yang terbatas. Tuan Muda Li, teman-teman kita menemukan kita. Xiao Ling dengan gembira memberitahu Li Qiye. Merupakan suatu berkat bahwa belasan dari mereka selamat dari pertemuan dengan ular itu. Baiklah, tapi jangan berisik dan mengganggu kedamaian. Jawab Li Qiye. Xiao Ling tidak menyangka akan hal ini, tetapi menurutnya itu masuk akal. Ini adalah tempat Li Qiye. Kau benar, bangsawan muda. Dia mengangguk. Binatang pegunungan Miriat bukan tempatmu. Murid bernama Zhang Yu yang ingin menyenangkan Xiao Ling tidak menyukai sikap acuh tak acuh Li Qiye terhadapnya. Dia segera melangkah maju. Bersiap, Li Qiye menatapnya. Dengan malas. Sikapnya tidak disukai oleh para anggota duality. Mereka menatapnya dengan dingin, berpikir bahwa dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Mereka dapat dianggap sebagai naga dan burung phoenix. Hanya sedikit yang dipilih oleh duality, jelas bukan manusia biasa. Li Qiye termasuk dalam kelompok kedua, hanya seorang junior yang tidak dikenal. Beraninya dia memperlakukan mereka dengan lembut. Bocah, jaga ucapanmu. Seorang siswa yang lebih tua berkata dengan serius, jika ada yang rusak di sini, kami pasti akan membayar ganti rugi. Tarik kembali semua omonganmu yang sombong itu. Siswa lain menambahkan, hanya kuil yang rusak. Kita bisa merobohkannya dan tetap tidak akan membayar lebih dari beberapa koin. Murid-murid lain juga berpikir demikian. Mayoritas berasal dari kaum bangsawan dan klan yang berkuasa. Kuil ini tidak memiliki sejarah di mata mereka, begitu pula dengan seseorang seperti Li Qiye. Budidayanya tidak lebih dari sekedar permainan anak-anak. Terus terang saja, merupakan suatu kehormatan baginya untuk menerima kunjungan mereka ke kediamannya yang sederhana, suatu berkah dari para leluhur. Menghancurkan kuil, Li Qiye tidak bisa menahan senyum sambil menatap pria itu. Bagaimana kalau kita melakukannya? Zhang Yu berkata dengan keras. Bahkan binatang pemecah air di bawahnya pun bergerak dan mengangkat cakarnya, siap menunjukkan kekuatannya. Awalnya dia merasa kesal dengan Li Qiye, namun kini dia siap menunjukkannya setelah melihat dukungan dari rekan-rekannya. Dia menatap Li Qiye sambil duduk di atas binatang buasnya, katakan padaku, berapa harga kuil ini? Aku akan menghancurkannya sekarang juga lalu membayarmu. Dia berasal dari keluarga kaya dan berprestasi baik di akademis. Dia mungkin tidak lebih unggul dibandingkan teman-temannya, tetapi bagaimana dengan orang biasa seperti Li Qiye dari dunia fana? Dia tentu saja tidak peduli. Kelompok Xiao Ling yang terdiri dari 3 orang tidak menyukai perkembangan negatif ini. Namun, mereka berada dalam posisi yang sulit karena sikap Li Qiye membuat teman-teman mereka marah. Li Qiye meletakkan potongan kayu di pundaknya. Para siswa mencibir setelah melihat ini. Apa yang akan dilakukan manusia fana ini terhadap mereka? Pelayan, aku lapar. Pergilah membuat makanan dengan binatang buas itu. Li Qiye menunjuk binatang buas pemecah udara itu sebelum duduk di bawah pohon besar. Kau pikir kau memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu? Tungganganku adalah binatang buas. Zhang Yu langsung terkejut dan tertawa. Dia tidak tahu batasnya. Binatang penghancur air itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Satu-satunya yang bisa dia lakukan sudah cukup untuk menghancurkan mereka hingga menjadi bubur, tetapi mereka tetap ingin membunuhnya. Seorang siswa mencibir. Biarkan dia datang, Zhang Yu, mari kita lihat apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yang lain tertawa. Zhang Yu menatap pelayan tua itu dan berkata, jangan takut mati. Jangan salahkan aku jika aku menghancurkanmu. Bahkan tunggangannya pun mulai meraung dengan angkuh. Para siswa mengira Li Qiye dan pembantu lamanya ingin bunuh diri. Namun, lelaki tua itu sama sekali tidak peduli. Dia mengulurkan telapak tangannya sebelum Zhang Yu sempat selesai berbicara, menjatuhkan pemuda itu dari mulutnya. Oh, pedangnya menusuk jantung binatang itu sebelum Zhang Yu sempat berdiri. Binatang itu tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Segala sesuatu terjadi begitu cepat sebelum ada yang bisa bereaksi. Orang tua itu kemudian menyeret binatang buas itu pergi, meninggalkan jejak berdarah panjang di tanah. Tuan muda, bagaimana saya harus memasaknya? Tanyanya, hanya ingin sendiri,
aku sedang ingin mengatakannya. Li Qiye menjawab sambil menikmati keteduhan. Itu, Zhang Yu kembali sadar dan marah. Dia menghabiskan banyak uang untuk membeli barang ini, tetapi mereka berdua malah ingin melakukannya sekarang. Binatang kecil, aku akan mencincangmu. Dia meraung dan menghunus pedang sucinya. Dentang, energi pembunuh mengalir dari bilah pedang itu. Mantap, Xiao Ling melihat bahwa Zhang Yu benar-benar ingin membunuh Li Qiye, jadi dia berteriak, ini berakhir di sini. Kami adalah tamu di tempat ini. Tapi dia membunuhku. Zhang Yu tidak menerima mediasi tersebut dan masih melotot ke arah Li Qiye. Aku akan mengambil satu lagi milikmu, tidak pantas bagi kita untuk tinggal di rumah orang lain. Xiao Ling berbicara sambil menatap Li Qiye. Hanya itu, Zhang Yu masih ingin mengakhiri Li Qiye. Kamu tidak puas. Jika begitu aku akan memberinya seekor binatang pemecah air bermata emas. Xiao Ling melotot ke arah pemuda itu. Bukan itu maksudku, bukan kamu yang harus melakukannya. Zhang Yu menjadi lembut setelah melihat tatapan agresifnya. Lupakan saja jika Putri Ling memberikan dukungan yang lebih baik. Seorang teman wanita memberitahunya. Kurasa begitu. Zhang Yu tidak punya pilihan selain menelan amarah ini. Putri Ling terlalu baik. Seorang siswa yang lebih tua menggelengkan kepalanya. Ia berpikir bahwa ini tidak akan berakhir di sini jika tunggangannya yang fatal. Ini caranya membalas budi karena mengizinkannya menginap. Yang lain mengangguk dan berkata, selama mereka berbincang-bincang, aroma daging panggang memenuhi area itu. Pelayan Anda telah menyiapkan binatang itu dan meletakkan seluruh kepalanya di rak pemanggang. Makhluk itu berubah menjadi keemasan dengan tetesan lemak yang menggoda. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat potongan daging besar itu. Beberapa bahkan meneteskan air liur. Mereka semua lupa bahwa ini dulunya adalah tanggungan Zhang Yu. Lemak dan minyak mengeluarkan bunyi letupan yang menyenangkan. Orang tua tentu saja seorang juru masak kelas 1. Setelah ia menambahkan rempah-rempah, aromanya menjadi tak tertahankan. Zhang Yu sendiri lupa tentang tunggangannya dan mulai mengeluarkan air liur. Baunya harum sekali. Seorang siswa berkata sambil menelan ludah, rasanya seperti kita sudah kelaparan selama berhari-hari. Yang lain merasa perutnya keroncongan setelah mendengar ini. Sayangnya, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Anjing dan babi hutan berlari mendekat setelah mencium aromanya. Mereka mengelilingi daging itu dan menggeram, siap menyantapnya. Amitabha, sebuah nyanyian Buddha terdengar entah dari mana. Orang-orang tiba-tiba melihat seorang biksu muda berdiri di depan daging itu. Ia tampak berusia sekitar 15 tahun dan mengenakan kasaya. Ia tampan dan memancarkan spiritualitas seolah-olah ia dikandung oleh 10 gunung besar atau bahwa ia adalah sumber ajaran Buddha. Akan tetapi, setelah diperiksa dengan saksama, wajahnya kotor dan terkena noda minyak, terutama di bagian dada. Bagian itu mengilap, hal ini membuat orang-orang mengira bahwa biksu itu telah menyelundupkan daging dan mengoleskannya pada kasaya. Dia memegang mangkuk Buddha yang bersinar keemasan, penuh dengan aura Buddha. Itu jelas merupakan harta karun yang luar biasa. Amitabha, ia membungkuk ke arah lelaki tua itu dan meletakkan kedua telapak tangannya, Tuan, mengapa Anda bermurah hati terhadap perbuatan karma saya? Saya belum makan selama 3 hari. Dia lalu mengangkat mangkuknya ke depan untuk meminta potongan daging. Enyahlah, ucap lelaki tua itu dengan dingin tanpa menatapnya. Dia dengan dingin menarik mangkuknya kembali sambil masih bertanya pada dagingnya. Dia menelan ludahnya dan terus memohon, Tuan, saya hanya butuh sepotong kecil. Orang tua itu masih mengabaikannya. Dia adalah anak Buddha. Jangkrik emas. Para murid melihatnya dan menjadi terkejut. Kau benar, dari kuil naga emas. Yang lain mengenalinya, anak Buddha. Para murid menundukkan kepala ke arahnya tanpa menyadari betapa bangganya mereka. Jangan bersikap begitu sopan sekarang. Biksu muda itu membungkuk ke arah mereka untuk membalas gerakan itu. Namun, matanya masih menyatakan pada daging itu. Anak Buddha jangkrik emas. Para siswa yang sombong itu menatapnya dengan hormat. Dia adalah biksu paling berbakat di Heavenly Dragon, yang paling suci dan juga yang termuda, murid langsung dari biksu suci kebijaksanaan, salah satu dari 4 Grandmaster. Bahkan para jenius teratas di Duality tidak dapat menghentikannya. Kenyataannya, sangat sedikit anggota generasi muda yang dapat menandinginya. Bahkan, beberapa orang percaya bahwa ia akhirnya dapat melampaui gurunya dan mencapai puncak Boundless Supreme.
Ia akan dapat memasuki Gunung Suci dan menjadi pemimpin di sana. Tentu saja ini hanya spekulasi dan rumor. Meskipun demikian, ini menjadi tolok ukur bakat anak Buddha yang menantang surga. Kuil naga surgawi juga telah difokuskan untuk mempersiapkannya, kemungkinan besar menunggunya mengambil alih peran sebagai biksu suci. Tuan muda, sudah selesai sekarang. Bagian mana yang Anda inginkan terlebih dahulu? Orang tua itu meletakkan daging panggang di depan Li Qiye dan mengasah pisaunya. Para siswa dari duality masih meneteskan air liur, seperti Zhang Yu. Satu-satunya perbedaan adalah dia juga menatap Li Qiye dengan penuh kebencian. Mana yang rasanya paling enak? Li Qiye meliriknya. Mata, biksu itu berteriak di hadapan pelayannya itu. Semua orang bisa mendengarnya menelan ludahnya beberapa kali. Kita benar-benar biksu muda, matanya bagus. Pelayan itu menusuk pisaunya dan melemparkannya ke arah Li Qiye. Silakan coba, tuan muda. Li Qiye menerimanya dan menggigitnya sebelum melemparkannya kembali ke piring. Dia menggelengkan kepalanya, tidak terlalu enak. Saya pasti tidak pandai memasak, kata lelaki Anda itu. Tidak, kamu sudah melakukannya dengan baik. Apinya sempurna, hanya saja dagingnya terlalu kasar. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Jangan ganggu dia. Seorang murid langsung menyuarakan kekesalannya pada sikap sombong Li Qiye. Dia masih mencintai daging itu. Sementara itu, kedua binatang itu masih berputar-putar dan menggeram tetapi mereka tidak berani makan tanpa izin Li Qiye. Biarkan mereka memakan ini. Li Qiye tersenyum dan memberitahu petugas itu. Yang terakhir segera mengarahkan pedangnya dan membelah bongkahan itu menjadi dua bagian sebelum melemparkannya ke Lil Black dan Lil Yellow. Keduanya berlatih riang sebelum memasak daging itu hingga membuat orang iri. Amitabha, kulit hitamku, aku di sini untuk melakukan perbuatan baik, maukah kau memberiku kaki? Golden Cicada tidak menunjukkan tanda-tanda kepribadian, tidak seperti para murid. Dia menggeser mangkuknya ke arah Lil Black. Babi hutan itu langsung menggeram untuk menunjukkan kepemilikannya, tidak mau mendengarkan pendeta itu. Amitabha, kulit kuning, aku belum makan selama 3 hari 3 malam, berikan aku sepotong. Biksu itu menoleh ke arah anjing itu. Gao, gao, gao. Anjing itu berteriak kasar dan menunjukkan penampilan yang garang, membuat biksu itu ketakutan. Amitabha, jangan bersikap jahat, katakan saja tidak. Biksu itu menghibur dirinya sendiri. Para murid menganggap ini lucu tetapi tidak berani tertawa. Kerakusan sang biksu bahkan lebih terkenal dari kecakapan berlatihnya. Ia berkelana mencari makanan enak dan tidak takut makan daging dan minum anggur. Baiklah, jangan makan sendirian, biarkan biksu muda itu makan kaki. Li Qiye tahu kedua binatang itu. Keduanya tidak punya pilihan selain menyetujui sambil membungkuk ke arah biksu itu. Amitabha, terima kasih. Biksu itu bersorak sebelum berlari mendekat, merobek kaki dan bagian lain dari anjing dan babi hutan. Mangkuknya terisi penuh. Kedua binatang itu kemudian berlari untuk menghentikannya dan mengambil lebih banyak lagi. Dia tidak peduli dengan penampilannya dan duduk di tanah, menggigit satu demi satu. Mulutnya berlumuran minyak sambil mengeluarkan suara keras. Enak, enak, pujilah dia sambil makan. Biksu kecil ini, kurasa aku tidak seburuk itu dalam hal memasak. Beruntunglah kau bisa memakan masakanku, kata lelaki tua itu dengan gembira. Anda benar sekali, Tuan. Amitabha, mulutnya penuh dengan daging sehingga kata-katanya tidak jelas. Para siswa juga kelaparan, tetapi bagaimana bersaing dengan dua binatang setengah daging? Mereka tidak bisa melakukan hal itu. Itu akan sangat memalukan. Tuan muda, apakah Anda menginginkan sesuatu lagi? Tanya lelaki tua itu setelah kegagalannya dengan daging itu. Bukankah kita sedang punya ikan di dalam toples sekarang? Ayo buatkan aku sup. Li Qiye memerintah dengan santai. Ya, orang tua itu pergi ke sebuah toples di halaman dan membukanya. Awalnya, para siswa tidak peduli dengan semangkuk sup. Namun, semuanya berubah setelah lelaki tua itu membuka tutupnya. Sinar 7 warna melesat ke langit, pertanda datangnya harta karun. Apa itu? Semua orang menoleh, tertarik oleh sinar yang muncul. Cebur, laki-laki tua itu mengambil seekor ikan seberat 5 pon dari atas toples sumber cahayanya. Ikan itu menyerupai pelangi yang mempesona semua orang. Ikan 7 warna ini memiliki antena yang panjang seperti kumis naga. Ikan loah naga 7 warna. Nenek moyang ikan loah 5 warna yang disepuh emas. Biksu terkejut setelah melihat ini.
Begitukah? Mata para siswa terbelalak karenanya. Benarkah? Pasti ada ikan lain yang mirip. Zhang Yu menolak untuk mempercayainya. Hal ini dapat dimengerti. Ia dan beberapa teman lainnya berusaha menjadi tenaga super dan berhasil menangkap ikan loah 5 warna yang disepuh emas. Ikan ini sangat berharga sehingga ia dengan bangga memberikannya kepada Putri Ling sebagai hadiah. Itulah mengapa tidak mungkin Li Qiye dapat memilikinya dalam toples. Amitabha, penganut agama Buddha tidak berbohong. Ini adalah ikan loah naga 7 warna, ikan yang dikabarkan memiliki garis keturunan naga sejati. Biksu itu menempelkan kedua telapak tangannya dan mengeluarkan air liur sambil melihat ikan itu. Banyak orang terkejut saat melihat harta karun yang luar biasa ini. Bagaimana kamu bisa mendapatkan ikan ini? Xiao Ling tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ikan jelek ini, aku menemukan di sungai saat terakhir kali aku pergi mencari kayu bakar. Li Qiye menjawab, menemukan di sungai. Bagaimana, kata teman yang tak bisa dipercaya. Siswa lainnya juga merasakan hal yang sama. Bagaimana mungkin Li Qiye bisa seberuntung itu? Saya di sini setiap hari, apakah aneh menemukan makanan? Komentar Li Qiye, Tuan Muda, saya akan pergi mengumpulkan beberapa bahan lain untuk disantap bersama ikan ini, pasti lezat. Orang tua itu telah membunuh ikan itu sementara siswa berdiri di sana dengan linglung. Dia memetik sesuatu yang menyerupai kubis dan menaruhnya di dalam panci lalu memasukkan ikannya. Apa, itu adalah mimpi jiwa, bahan alkimia tingkat tinggi. Sang pendeta menatap tajam ke arah pot itu. Orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa ada banyak tanaman yang tampak seperti itu di sekitar kuil. Obat legendaris yang terkenal itu akan khasiatnya, kan? Seorang murid dari klan alkimia tiba-tiba meneteskan air liur sambil melihat ke arah taman yang dipenuhi dengan materi berharga. Bagaimana kamu bisa punya begitu banyak ramuan mahal? Xiao Ling tidak tahu apa itu meskipun tinggal di sini tadi malam. Oh, mereka ada di seluruh gunung jadi aku menanamnya untuk makanan. Kata Li Qiye, bersambung.